lihat sama-sama benihnya jatuh di mana saja. Piur, 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 benih ditabur. Piur, 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 ditabur lagi. Ayo semua lihat sama-sama benihnya jatuh di mana saja. Shalom Kak Grace. Halo Kak Markus. Shalom adik-adik semuanya. Kak Grace, kakak nyanyi lagu apa tadi Kak? Dan bawa apaan tuh Kak? Ini namanya benih Kak Markus. Dan tadi Kak Grace nyanyi lagu benih ditabur. Oh, tapi kok nyanyi lagu itu Kak? Kan kita ibadah sekolah minggu online. Justru itu Kak Markus. Kak Grace mau ajak Kak Markus dan juga adik-adik semua yang ada di rumah untuk nyanyi lagu ini. Oh, jadi kepo nih Kak. Yuk Kak, kita nyanyi bersama-sama. Yuk, yuk kita nyanyi sama-sama ya. Yang ada di rumah juga yuk nyanyi bareng. Kak Grace pandu kalian semua. Piur, 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 benih ditabur. Piur, 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 ditabur lagi. Yuk semua lihat sama-sama benihnya jatuh di mana saja. Piur, 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 benih ditabur. Piur, 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 ditabur lagi. Yuk semua lihat sama-sama benihnya jatuh di mana saja. Yang jatuhnya di pinggir jalan, semua hilang dimakan burung. Yang jatuhnya di bebatuan, semua mati kepanasan. Yang jatuhnya di semak duri, menangis kesakitan. Yang jatuhnya di tanah subur, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Kita ulangi lagi Kak Markus ya. Piur, 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 benih ditabur. Piur, 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 ditabur lagi. Yuk semua lihat sama-sama benihnya jatuh di mana saja. Yang jatuhnya di pinggir jalan, semua hilang dimakan burung. Yang jatuhnya di bebatuan, semua mati kepanasan. Yang jatuhnya di semak duri, menangis kesakitan. Yang jatuhnya di tanah subur, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Kak, kita kan udah selesai nyanyi lagu ini. Terus apa Kak artinya? Ya, Kak Markus penasaran ya? Penasaran sekali Kak. Kak Grace yakin adik-adik yang ada di rumah juga pasti penasaran betul, Kak Kak. Markus. Nah, tapi sebelum Kak Grace kasih tahu jawabannya, kita berdoa dulu ya Kak Markus. Yuk Kak, kita berdoa dulu. Yuk, Kak Markus pimpin kita dalam doa ya. Yuk, adik-adik, kita mau berdoa, kita berikan sikap yang baik kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur buat kasih kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan Yesus memberikan kami kesempatan untuk beribadah pada hari ini. Tuhan Yesus, berkati kami semua, biarlah ibadah ini berkenan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mulaikan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Kak Markus sudah pimpin kita dalam doa. Nah, oke, sekarang waktunya Kak Grace mau kasih tahu nih, kenapa Kak Grace nyanyi lagu Benih Ditabur. Jadi, Kak Grace nyanyi lagu ini karena apa sih Kak? Karena tema firman Tuhan hari ini adalah perumpamaan tentang seorang penabur, Kak Markus. Oh, pantas kita nyanyi lagu ini. Iya, bener. Nah, sekarang Kak Grace mau tanya nih, Kak. Kalau kita menabur benih tomat
hasilnya apa Kak Markus? Ya tanaman tomat dong Kak. Bener banget, pinter deh Kak Markus. Sekarang kalau benihnya benih semangka, maka hasilnya apa? Ah, ini gampang Kak. Ya, tanaman semangka dong. Oh iya, bener banget. Oke, sekali lagi. Kalau kita menabur benih firman Tuhan, maka hasilnya apa? Tahu nggak? Apaan tuh? Benih firman Tuhan? Iya. Kak Maksudnya Markus? Kak apa? Kak Markus tahu? Enggak Kak. Oke, Kak Kris yakin adik-adik yang di rumah juga nggak tahu nih kayaknya. Cuman Kak Kris yakin kalau lagu ini adik-adik semuanya pasti tahu. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ayo Kak, kita nyanyi lagu ini yuk. Yuk, harus semangat Kak Markus ya. Ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ayo Kak, sekali lagi kita nyanyi lagu ini yuk. Ayo, harus lebih semangat ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, Lebih berbuah, besar lagi Kak. berbuah, 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 berbuah. Terakhir dong Kak, harus tambah semangat lebih ya. semangat lagi. Ayo kita mainin musiknya. Ayo adik-adik lebih semangat lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Wah Kak, sekarang Markus tahu kalau firman Tuhan itu dapat berbuah dalam hati kita. Dan kita bisa berbuah. Kak Grace, begitu Kak Grace ya? Benar. Tapi Kak Grace, Markus masih bingung nih Kak. Masih kurang mengerti nih Kak. Oke, nggak apa-apa Markus kalau nggak ngerti. Adik-adik yang di rumah juga kalau ngerti nggak apa-apa. Justru itu alasan kita mengikuti ibadah sekolah minggu ini Kak Markus. Nah, seperti yang sudah Kak Kris bilang tadi, ketika firman itu masuk di dalam hati kita, maka firman itu akan bertumbuh dan membuahkan hasil juga Kak Markus. Bagus banget tuh Kak. Tapi perlu diingat ya, sebelum berbuah, maka seperti tanaman kita harus berakar dulu supaya kuat Kak Markus, sama seperti lagu ini. Kita harus nyanyikan lagu ini dengan semangat Kak Markus ya. Iya Kak, soalnya lagu ini baru ya Kak. Oh iya, lagu baru. Ku mau berakar, 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 berakar dalam Tuhan. Ku mau bertumbuh, 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 bertumbuh dalam Tuhan. Ku mau berbuah, 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 berbuah buat Tuhan. Ku mau berakar, bertumbuh, berbuah hanya di dalam Tuhan. Ku mau berakar, bertumbuh, berbuah dengan baca firman-Nya. Ku mau berakar, bertumbuh, berbuah dengan berdoa. Ku mau berakar, bertumbuh, berbuah melakukan firman-Nya. Ku mau berakar, bertumbuh, berbuah hanya di dalam Tuhan. Yuk kita belajar lagu baru ini sekali lagi Kak Ayo Markus Kak, ya. sekali lagi. Ku mau berakar, 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 berakar dalam Tuhan.
Ku mau bertumbuh, 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 bertumbuh dalam Tuhan. Ku mau berbuah, 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 berbuah buat Tuhan. Ku mau berakar, bertumbuh, berbuah hanya di dalam Tuhan. Ku mau berakar, bertumbuh, berbuah dengan baca firman-Nya. Ku mau berakar, bertumbuh, berbuah dengan berdoa. Ku mau berakar, bertumbuh, berbuah melakukan firman-Nya. Ku mau berakar, bertumbuh, berbuah hanya di dalam Tuhan. Oke Kak, Markus mulai mengerti sekarang Kak Grace. Tapi ya Kak Grace, Markus masih kurang mengerti nih, masih bingung Kak. Gak apa-apa Kak Markus. Yuk kita mau belajar tentang hal ini lebih dalam lagi ya Kak Markus ya. Oh, Kak. Supaya kita semua benar-benar mengerti. Tapi sebelum itu kita mau nyanyikan lagu ini dulu Kak Markus ya. Kak. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Oh, Kak Grace, ini Markus sudah mulai mengerti dan Markus ingin belajar lagi tentang hal ini loh. Bener Kak Markus, Kak Grace juga pengen tahu lebih dalam. Kak Grace yakin adik-adik yang ada di rumah juga pasti pengen tahu kan? Yuk kita belajar dengan Tante Evelyn Kak Markus. Hai, Shalom. Hai Tante. Halo Tante. Shalom anak-anak yang di rumah juga. Tante hari ini kita belajar tentang benih firman Tuhan yang ditabur loh. Iya, kita semua mau dengarkan firman Tuhan ini enggak? Iya, mau. Kak Grace Tante. mau. Semuanya anak-anak juga ya di rumah? Tapi sebelumnya kita mesti berdoa dulu dong. Anak-anak mau berdoa? Yuk kita lipat tangan, berdoa sama-sama dengan Kak Grace. Yuk semuanya Kak Grace pimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah pimpin dan beri hikmat kami untuk ikuti puji-pujian dari awal sampai akhir. Sekarang kami ingin belajar lebih dalam mengenai firman-Mu Tuhan tentang perumpamaan tentang seorang penabur. Tuhan Yesus pimpin kami, beri hikmat kami supaya kami bisa mengerti apa yang sudah dijelaskan oleh Tante Evelyn. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hai, shalom anak-anak semua. Gimana tadi? Sudah memuji Tuhan bersama Kak Grace sama Kak Markus? Asik dong nyanyinya tadi memuji Tuhannya. Apalagi tadi anak-anak diajak menabur benih. Bener? Wah, asik dong. Tapi wait, di sini kok panas ya? Coba Tante mau ngadem dulu ke situ ya.
Di sini kayaknya lebih adem nih berteduh di bawah pohon. Ini pohon apa nih? Kayaknya enak nih. Oh, ternyata ini pohon apel. Nih, Tante dapat buah apel. Tante coba ya, kayaknya enak nih. Panas-panas gini makan buah. Apa nih yang nyangkut di gigi? Oh, ternyata yang nyangkut di giginya Tante Evelyn ini adalah biji. Kecil sekali ya ternyata biji ini. Nah, tahu nggak anak-anak? Biji atau benih yang kecil ini bisa berubah loh. Ini tadi bijinya apa? Apel. Bisa berubah menjadi buah apel yang banyak. Mau tahu? Nah, kok bisa ya biji yang kecil ini bisa berubah menjadi buah apel yang banyak? Nah, bisa loh biji yang kecil itu tadi berubah menjadi buah apel yang sangat banyak. Kalau biji yang kecil itu ditanam di tanah, lalu diberi pupuk, diberi air, terkena sinar matahari, maka biji yang kecil itu bisa mengeluarkan akar, lalu bertumbuh menjadi tanaman apel. Lalu tanaman itu akan mengeluarkan bunga, lalu mengeluarkan buah. Nah, itulah kenapa biji yang kecil itu bisa berubah menjadi buah yang lainnya. Kalau begitu, biji yang kecil itu ternyata penting banget loh ya. Jika nggak ada biji yang kecil itu, nggak mungkin akan ada tanaman apel. Kalau nggak ada biji apel, nggak ada tanaman apel, nggak ada buah apel. Jadi penting banget itu yang namanya biji atau benih. Nah, tapi apakah setiap biji atau benih kecil itu bisa berubah menjadi tanaman? Enggak loh. Di Alkitab, yakni di dalam kitab Matius pasal 13 ayat 1 sampai 23. Yesus juga pernah loh bercerita tentang biji atau benih. Anak-anak mau dengarkan ya? Yuk kita simak firman Tuhan berikut ini. Pada suatu hari, Yesus pergi ke tepi danau dan duduk di situ. Banyak sekali orang yang berkumpul di sekeliling Yesus. Karena itu, Yesus pergi duduk di dalam perahu, sedangkan orang banyak berdiri di pantai. Lalu Yesus mengajar banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan. Inilah perumpamaan yang diceritakan oleh Yesus. Ada seorang petani pergi menabur benih. Ketika dia sedang menabur, ada benih yang jatuh di jalan. Benih itu diinjak orang, lalu burung pun datang dan dimakan habis. Ada pula benih yang jatuh di tempat berbatu-batu, yaitu tanahnya sedikit. Benih itu segera tumbuh, tapi karena tanahnya kurang, waktu matahari panas, tunasnya menjadi layu, lalu menjadi kering dan mati karena akarnya tidak masuk dalam. Ada pula benih yang jatuh di tengah semak berduri. Semak berduri itu tumbuh dan menghimpit tunas-tunas itu sampai mati. Tetapi ada juga benih yang jatuh di tanah yang subur. Lalu benih itu pun bertumbuh, berbuah, buahnya ada yang 100, ada yang 60, dan ada pula yang 30 kali lipat.
Sesudah menceritakan perumpamaan itu, Yesus pun berkata, Barang siapa punya telinga, dengarkanlah. kemudian pengikut-pengikut Yesus datang dan bertanya kepada Yesus, Mengapa guru memakai perumpamaan kalau bicara dengan orang banyak ya? Yesus pun menjawab, Sebab kalian sudah diberi anugerah untuk mengetahui rahasia tentang bagaimana Allah memerintah. Sedangkan bagi mereka tidak. Dengarkanlah apa arti perumpamaan tentang penabur itu. Benih yang jatuh di jalan itu seumpama orang yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi tidak mengerti. Sebab ada iblis yang mengambil firman Tuhan itu tadi. Benih yang jatuh di tempat yang berbatu-batu, seperti seorang yang mendengarkan firman Tuhan, dia langsung menerimanya dengan senang hati. Tetapi firman itu tidak berakar dalam hati mereka, tidak mau sungguh-sungguh di hati, sehingga tidak tahan lama. Sedangkan benih yang jatuh di tengah semak berduri, seperti orang yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi khawatir tentang hidupnya. Mereka ingin hidup mewah. Karena itu, firman yang diterima itu jadi terhimpit di dalam hatinya. Tidak bisa berbuah. Sedangkan benih yang jatuh di tanah yang subur, seperti orang yang mendengarkan firman Tuhan, mau memahaminya, mereka pun bisa berbuah banyak. Ada yang 100, ada yang 60, dan ada yang 30 kali lipat hasilnya. Nah, anak-anak, tadi siapa yang bercerita tentang perumpamaan seorang penabur itu? Yesus, betul. Yesus yang menceritakannya. Nah, firman Tuhan itu sama seperti biji atau benih itu tadi. Firman Tuhan sendiri itu apa ya? Firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Tuhan sendiri yang ngomong. Tuhan berbicara, itu disebut firman Tuhan. Di mana kita bisa menemukan firman Tuhan? Firman Tuhan ada di dalam Alkitab. Betul, saat anak-anak mendengarkan cerita firman Tuhan di sekolah minggu, atau saat membaca Alkitab bersama-sama papa mama, itu sama seperti kita mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan Tuhan yang lagi ngomong sendiri. Nah, tadi di perumpamaan diceritakan kalau biji atau benih itu jatuh di tanah. Tanah itu seperti hati kita. Iya, tapi saat anak-anak membaca Alkitab, saat kalian mendengarkan firman Tuhan, apakah setiap benih firman Tuhan itu pasti jatuh di hati anak-anak? Kita simak lo ya firman Tuhan tadi. Ada 4 tempat di mana benih itu jatuh. Oke, kita ingat-ingat kembali. Di mana aja ya benih itu jatuh? Yang pertama, J. Apakah itu J? Di jalan. Yang kedua, B. Di mana itu? Bebatuan. Yang ketiga, S. Di mana S itu? Semak berduri. Yang keempat, T. Di tanah yang subur. Gampang kan mengingatnya? J, S, T. Ada 4 macam tempat benih itu jatuh. Tapi apakah semua benih yang jatuh itu bisa menghasilkan tanaman lalu menghasilkan buah ya? Tidak semuanya. Tidak semuanya bisa dipilih mengerti firman Tuhan.
Seperti kata Yesus itu tadi. Anak-anak mau menjadi yang dipilih oleh Yesus, yang bisa mengerti firman-Nya? Bagaimana ya? Dengarkan dulu apa yang dikatakan Yesus tentang sikap hati saat waktu mendengarkan firman Tuhan ini. Tadi ada 4 tanah di mana benih itu jatuh. Yang pertama, masih ingat? J, benih itu jatuh di jalan. Artinya apa? Artinya firman Tuhan yang didengar itu belum sempat keluar tunasnya, belum sempat bertumbuh. Tahu-tahu diambil oleh siapa tadi? Burung, diambil oleh iblis. Nah, anak-anak, seperti kalau anak-anak mendengarkan firman Tuhan, tapi anak-anak males, gak mau memperhatikan. Itu sama seperti firman Tuhannya diambil oleh burung, diambil oleh iblis. Anak-anak lebih suka main game atau nonton YouTube yang lain. Good or not? No, deng dong. Yang kedua, di mana? B, di mana? Bebatuan. Artinya apa ya? Firman Tuhan itu hanya didengarkan saja. Seneng waktu dengar firman Tuhan. Asik, cerita apa ya firman Tuhannya? Cerita tentang Yunus misalnya, atau cerita tentang Nabi Nuh. Tapi waktu dengarkan firman-Nya tuh nggak sungguh-sungguh. Firman-Nya nggak diingat-ingat, sehingga lupa. Waktu pulang sekolah minggu ditanya sama mama papa, tadi ceritanya apa ya di sekolah minggu firman Tuhannya? Gak tahu, sudah lupa. Itu good or bad? Betul, bad, jelek. Deng dong. Yang ketiga, di mana yang ketiga? S, semak duri. Apa artinya ya? Artinya firman Tuhan itu didengar, tapi gak mau lakukan. Gak mau lakukan apa yang Tuhan suruh lewat papa mama. Ada rasa takut, khawatir saat melakukan. Maksudnya gimana? Misalnya nih, Tuhan suruh anak-anak untuk bilang jujur, tidak berbohong. Saat anak-anak melakukan suatu kesalahan, ditanya papa mama, gak ngaku, lalu berbohong. Itu good or bad? Bad. Deng dong, firman Tuhannya gak bertumbuh ternyata. Nah, bagaimana yang keempat tadi? Benih itu jatuh di mana? T, tanah yang subur. Artinya firman Tuhan itu jatuh di tempat yang bisa bertumbuh. Firman Tuhan itu jatuh di tanah hati yang baik, tanah hati yang subur. Tanah hati yang subur itu gimana ya? Nah, kalau anak-anak mau memperhatikan firman Tuhan seperti saat ini, mendengarkan firman Tuhan mau, terus firman Tuhannya itu diingat-ingat terus. Tadi Tante Evelyn cerita tentang perumpamaan seorang penabur. Lalu saat di rumah sama mama papa dibaca lagi firman Tuhannya di Alkitab, baca sama-sama. Terus diingat-ingat, artinya apa ya? Kalau tanah yang baik itu mau dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh, nurut. Nah, itulah saat firman Tuhan bertumbuh. Firman Tuhan bisa bertumbuh jika anak-anak mau mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bertumbuh itu artinya ada perubahan loh. Tidak hanya jadi biji tetap biji, tapi biji itu berubah menjadi tanaman, bisa menghasilkan buah sama seperti anak-anak. Bertumbuh di sini artinya rohani anak-anak bertumbuh. Saat mendengarkan firman Tuhan, Tuhan perintahkan apa? Anak-anak menjadi nurut. Ada perubahan hidup. Yang dulunya nih
kalau mama papanya suruh perintah gak mau didengarkan. Yang dulunya nih kalau dipanggil seringkali sama papa mamanya gak mau jawab, gak mau lihat, asik nonton TV. Tapi sekarang anak-anak mau berubah, mau mendengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Diajak mama papa bicara, dipanggil langsung iya mama, iya papa. Nah, itu tandanya sikap yang diubahkan. Firman Tuhannya bertumbuh dan berbuah. Pertumbuhannya bisa dilihat, buahnya itu bisa dilihat. Anak-anak jadi berubah menjadi anak yang good, baik, nurut, dan manis. Itulah firman Tuhan pagi ini. Semuanya mau kan? Mulai sekarang kita dengarkan sungguh-sungguh apa? Firman Tuhan. Jadilah memiliki tanah hati, sikap ini yang baik, yang sungguh-sungguh saat mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah pagi ini. Semuanya lipat tangannya. Oke, matanya ditutup. Sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pagi ini. Kami mau Tuhan memiliki tanah hati yang baik. Hati kami Tuhan, Engkau berikan supaya kami bisa menerima firman-Mu. Dan firman-Mu itu kami ingat selalu. Firman-Mu bertumbuh di dalam hati kami, menghasilkan buah yang terlihatan, yakni perubahan hidup kami menjadi anak yang manis, yang menurut. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak semua, sampai jumpa di sekolah minggu GKGA yang berikutnya.